dimuliakan Allah, dalam surat Ibrahim ayat 7 Allah katakan, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingatlah kata Allah, ketika Rabb telah memaklumkan, memberikan peringatan, memberikan kabar bahwasanya la in syakartum, sungguh jika kamu pandai bersyukur atas nikmatku, kata Allah, la azidannakum, pasti akan aku tambah. Wala in kafartum, tapi sebaliknya jika kamu tak pandai bersyukur, kufur kamu, mengingkar kamu atas nikmatku, inna adzabi lasyadid, ketahuilah azabku teramat sangat pedih sekali. Jemaah yang dirahmati Allah, biasanya kalau kita buka Al-Quran, kalau Allah berbicara tentang iman, biasanya setelah itu berbicara tentang kekufuran. Kita lihat awal-awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat berbicara tentang iman, ayat berbicara tentang takwa. Ujung ayat ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Setelah Allah berbicara tentang iman, tentang takwa, Allah berbicara tentang kekafiran. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sering sekali kalau kita buka Al-Quran, ada iman, ada kufur. Sebagaimana yang kita lihat juga ujung-ujung surat Al-Bayyinah, berbicara tentang keimanan, berbicara tentang kekufuran. Tapi surat Ibrahim ayat 7 berbicara tentang syukur dan berbicara tentang kufur. Maka kemudian berbagai pandangan penjelasan yang diberikan oleh para ulama, ketika Allah sandingkan antara syukur dengan kufur, maka maknanya ketika orang tak lagi pandai bersyukur kepada Allah, maka dia sudah kufur, berarti hilanglah imannya di saat itu juga. Maka kemudian dijelaskan dalam kitab tafsir Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Imam As-Sa'di memberikan penjelasan kapan seorang manusia sudah disebut sebagai hamba yang telah bersyukur. Maka Imam As-Sa'di memberikan 3 syarat. Orang baru dikatakan telah bersyukur apabila sempurna pada dirinya 3 syarat syukur. Mana 3 syarat syukur kata Imam As-Sa'di di dalam kitab tafsirnya? Yang pertama, iktiraful qalbi bi ni'amillah, diakui oleh hati bahwasanya nikmat itu datangnya dari Allah. Yang kedua, antahmidallah, engkau puji Allah yang memberikan itu nikmat. Yang ketiga, antasarrafaha fi mardhatillah, engkau pergunakan nikmat itu pada tempat yang diredai oleh Allah. Apabila 3 ini sempurna pada diri seorang hamba, dia dikatakan telah bersyukur. Tapi kalau sekiranya satu saja tidak ada pada diri orang itu, tak diakuinya nikmat datang dari Allah, tak dipujinya Allah, tak dipergunakan nikmat pada tempat yang diredai oleh Allah, maka dia belum layak disebut sebagai seorang hamba yang telah bersyukur. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, samakah syukurnya seekor semut dengan seekor gajah? Enggak. Samakah syukurnya penguasa dengan rakyat jelata? Enggak. Samakah syukurnya orang yang sakit dengan orang yang sehat? Enggak. Samakah syukurnya orang kaya dengan orang yang tak berpunya? Enggak sama, tapi tolak ukurnya sama. Maknanya apa? Besar kecilnya kesyukuran kita itu amat sangat dipengaruhi oleh berat besar kecilnya nikmat yang didapat oleh seorang hamba. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, samakah syukurnya orang sakit dengan orang yang sehat? Tak sama. Bagi orang yang sakit barangkali syukurnya cukup dengan sholat 5 waktu, kemudian dia banyak mengucapkan zikir alhamdulillah, barangkali cukup. Tapi bagi orang yang sehat, Allah berikan nikmat kekuatan pada dirinya. Cukupkah rasanya dia bersyukur dengan sholat 5 waktu, kemudian dia banyak mengucapkan zikir alhamdulillah? Tidak cukup. Lalu bagaimana kita yang sehat bersyukur kepada Allah? Jagalah sholat-sholat sunnah kita,
jagalah sholat sunnah rawatib qabliyahnya dan ba'diyahnya, jagalah sholat duha kita, bangunlah tengah malam sholat tahajud, sholat witir. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, beribu maaf, jangan lagi kita berbadan sehat tapi kemudian tengah malam masih menjadi bangkai di hadapan Allah Ta'ala. Kapan orang akan menjadi bangkai di hadapan Allah? Badan yang sehat tak mampu ia manfaatkan untuk sujud sholat tahajud walau hanya 2 rakaat saja. Kapan seorang manusia akan menjadi bangkai? Badan yang sehat tak mampu ia manfaatkan untuk sujud sholat witir walau hanya 1 rakaat saja. Kapan seorang manusia akan menjadi bangkai? Ketika badan sehat tak mampu ia manfaatkan untuk subuh berjamaah. Tak sama syukurnya orang yang sakit dengan orang yang sehat. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, samakah syukurnya penguasa dengan rakyat jelata? Tidak. Samakah syukurnya orang kaya dengan orang tak berpunya? Tidak. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, kenapa Fir'aun dibinasakan oleh Allah Ta'ala? Kenapa Qarun dihinakan oleh Allah Ta'ala? Masalahnya cuma satu saja, karena tak pandai bersyukur. Fir'aun, seorang hamba yang Allah berikan kepadanya nikmat berupa puasa. Hampir seluruh Afrika Utara di bawah genggaman seorang hamba yang bernama Fir'aun. Semestinya dia pandai bersyukur kepada Allah. Semestinya ia akui itu nikmat datang dari Allah. Semestinya dia pandai memuji Allah. Semestinya dia pandai memanfaatkan nikmat itu pada tempat yang diridhoi oleh Allah. Tapi sayang, 1000 kali sayang, syukur itu betul yang tak ada. Bukan malah dia puji Allah, tapi malah sebaliknya dia hinakan Allah Ta'ala. Ya Haman ij'alni sarha la'alli attali'u ila ilahi Musa. Aman, kata Fir'aun, tolong kau buatkan untukku menara yang tinggi supaya aku dapat tengok macam mana betul Tuhannya si Musa itu. Dihinakannya Allah Ta'ala. Kemudian dengan sombongnya dia katakan, Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling tinggi, bukan Tuhannya Musa. Tak diakuinya nikmat datang dari Allah. Tak dipergunakannya nikmat pada tempat yang diridhoi oleh Allah. Semestinya dengan kekuasaan ia dapat menolong perjuangan agama Allah Ta'ala. Semestinya dengan kekuasaan ia bisa mengajak kepada agama dan mulia kalimah la ilaha illallah. Tapi sayang, 1000 kali sayang, nikmat kekuasaan yang ada pada diri seorang Fir'aun justru malah sebaliknya. Orang-orang yang memperjuangkan nilai-nilai agama justru dimusuhinya. Bahkan dia tak segan-segan untuk membunuhnya. Jangankan orang-orang yang berseberangan pemikiran dengan dirinya, bayi-bayi suci yang tak bernoda pun ia tak segan-segan untuk membantainya. Itulah yang dijelaskan melalui firman Allah, yudzabihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka sembelih bayi laki-lakimu, kemudian mereka biarkan anak-anak perempuanmu. Dia bantai orang-orang tak berdosa, ia musuhi orang-orang yang memperjuangkan nilai-nilai agama. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, zaman boleh berubah, musim boleh berganti, tapi pada hakikatnya perangai umat manusia masih akan itu-itu saja. Zaman boleh berubah, musim boleh berganti, pada hakikatnya perangai umat manusia masih akan itu-itu saja. Dulu di zaman Nabi Lut ada orang yang suka dengan sesama jenisnya. Apakah hari ini tak ada lagi orang yang suka dengan sesama jenisnya? Bahkan fakta berbicara betapa banyak hari ini orang yang suka dengan sesama jenisnya. Dulu di zaman Nabi Syuaib betapa banyak orang yang suka berbuat curang, mengurangi takaran dan timbangan. Apakah hari ini tak ada lagi orang yang berbuat curang, mengurangi takaran dan timbangan? Banyak hal itu terjadi. Dulu Nabi Ibrahim dimusuhi oleh Namrud. Dulu Nabi Musa dimusuhi oleh Fir'aun, sehingga Allah abadikan di dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni. Dan demikianlah kata Allah, kami jadikan setiap para nabi pasti akan ada yang memusuhinya. Siapa yang memusuhi para nabi? Syayatinal insi, setan-setan dari kalangan manusia, wal jinni, dan setan-setan dari kalangan jin. Zaman berubah, musim berganti.
berganti. Para nabi ada yang memusuhi, maka tentu halnya para ulama pun pasti banyak juga yang akan memusuhi, yang tidak suka. Kenapa? Apa sebabnya? Al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Maka tak dapat dipungkiri, banyak kita lihat dan kita saksikan betapa banyak ulama yang dipersekusi, betapa banyak ujian, kebencian, caci maki datang kepada para ulama. Kalaulah Nabi saja dihina, bagaimana halnya dengan para ulama? Zaman berubah, musim berganti, perangai umat manusia masih itu saja. Imam Ahmad bin Hanbal pernah dipenjara. Penulis kitab tafsir fi Zilalil Quran, Sayyid Qutb, matinya di mana? Matinya di tiang gantungan. Barangkali kita tak kenal dengan nama itu semua, tapi setidaknya kita bangsa Indonesia kenal dengan sosok yang bernama Buya Hamka. Buya Hamka bercerita dalam tafsirnya, tafsir Al-Azhar, ketika beliau menjelaskan surat Al-Insyirah, ketika sampai pada ayat wa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Apa kata Buya Hamka dalam tafsirnya? Penulis tafsir ini sendiri memahami betul makna fa inna ma'al usri yusra. Ketika ditahan 2 tahun 4 bulan dengan secara kezaliman dan dengan secara kesewenang-wenangan, kalaulah diperturunkan perampasan kemerdekaanku itu, kata Buya Hamka, maulah rasanya diri ini gila. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, dibinasakannya Fir'aun oleh Allah Ta'ala karena dia tak pandai bersyukur kepada penciptanya. Dihinakannya Qarun, dimenangkan ke dalam bumi, masalahnya di mana? Tak pandai bersyukur. Qarun orang yang dahulunya miskin, tak punya apa-apa, bosan dengan kemiskinannya, mengadu kepada Nabi Musa, Musa tolonglah engkau doakan aku agar Allah berikan nikmat kaya. Pada awalnya Nabi Musa tak mau, tapi karena terus didesak sehingga Nabi Musa pun mau mendoakan Qarun. Doaul anbiya'i mustajabun indallah. Doa para nabi cepat dikabulkan oleh Allah. Dalam waktu yang singkat, Qarun yang dahulunya miskin kemudian dia menjadi orang kaya. Ketika dia kaya, datanglah Nabi Musa, hai Qarun, sekarang engkau kaya, bantu fakir miskin, tolong anak yatim, bantu perjuangan agama, kan Allah mengayakan engkau. Apa jawaban Qarun? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Hai Musa, kau kata aku kaya karena Allah? Oh tidak, aku ini kaya ala ilmin indi. Aku ini kaya karena aku pintar, aku ini kaya karena aku cerdas. Tak dipujinya Allah, tak diakuinya nikmat datang dari Allah, tak dipergunakannya nikmat yang datang itu, tak dipergunakannya nikmat pada tempat yang diridhoi oleh Allah. Walhasil apa? Faqasafna bihi wa bidarihil ard. Kami benamkan dirinya dan kampung-kampungnya al-ard, ke dalam bumi. Wa makana minal muntasirin. Dan Qarun selamanya takkan pernah mendapatkan pertolongan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, maka pada akhirnya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, apapunlah nikmat yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan kita dapat mensyukurinya. Ketika Allah berikan kita nikmat sehat, perbanyaklah beribadah, rajinlah berjamaah, bangunlah tengah malam sholat tahajud, ramaikanlah majelis ilmu, hadiri masjid kita beramai-ramai dengan anak cucu dan keluarga kita. Ketika Allah berikan kita nikmat harta, perbanyaklah bersedekah, jangan kemudian kita menumpuk-numpuknya. Apa sebab? Allah paling tidak suka dengan orang yang kaya tapi kemudian tak mau berbagi atas apa yang dia punya. Ketika Allah berikan kita nikmat puasa, maka bantulah perjuangan agama Allah Ta'ala. Apa sebab? Semua apa yang Allah berikan kepada kita hari ini, kelak nanti akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kelak semua nikmat yang telah engkau dapat pasti akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bermohon kepada Allah, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dapat kita mensyukuri, dapat kita akui nikmat datang dari Allah, dapat kita puji Allah yang memberikan itu nikmat, dan tak kalah pentingnya nikmat yang kita dapat kita manfaatkan untuk kita pergunakan pada tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita pandai bersyukur kepada Allah, mudah
mudah-mudahan nikmat-nikmat di dunia sampai nanti di akhirat Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.